Saat kita takbiratul ihram, perhatikan tangan. Allah, perhatikan tangan. Tangan ini tidak terlalu dibuka begini. Tidak begini. Tangan juga tidak terlalu rapat begini. Tapi tangan biasa, normal. Dan posisi tangan ini, kita punya ujung jari jempol kita sejajar dengan bawah telinga kita. Allahu Akbar. Jadi tidak begini, tidak begini. Jadi nggak ada tuh, udah lebar, Allah. Nah, dalam mazhab kita nggak ada, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi normal aja berdiri, normal. Nah, ke depan menghadap begini, ini tangan dibuka. Tidak dirapatkan, tidak terlalu dilebarkan. Biasa. Ini telapak madhab ke kiblat. Bukan begini. Tidak Allahu Akbar. Enggak begini. Begini. Perhatikan ini. Perhatikan ini tangan begini. Jempol, ini 3 jari. Ini telunjuk lurus. Seperti ini. Jadi kenapa dalam mazhab Syafi'i kita diajarkan sedekap seperti ini? Untuk menjamin tangan kita tidak banyak melakukan gerakan. Kalau dalam mazhab Maliki, mereka lurus. Dalam mazhab Ja'fari juga mereka lurus. Tidak sedekap. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sedekap. Saudara. Nah, untuk menjamin tangan ini tidak bergerak kemana-mana, telunjuk diluruskan, jempol ada di atas pergelangan, 3 jari di bawah. Seperti ini. Dan posisi tangan tidak di bawah pusar, tidak di atas dada. Tidak juga pas di pusat. Tapi letakkan di atas pusat. Ini namanya bagian diafragma ini. Jadi antara pusar dan dada. Seperti ini. Waktu kita bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Tangan diangkat lagi. Seperti kita takbiratul ihram. Sama. Laki sayapnya dibuka. Perempuan sayapnya ditutup. Sami Allahu liman hamidah. Posisi tangan perhatikan. Bagi orang yang bisa mengendalikan tangannya, luruskan saja. Tidak usah sedekap. Tapi bagi orang yang tidak bisa mengendalikan tangannya, lebih baik dia sedekap lagi. Jadi jangan kaget ada yang sholat begitu sami Allahu liman hamidah. Ada yang sedekap lagi. Kenapa? Dia mau jaga supaya tangannya nggak bergerak. Sebab ada orang begini. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini. Ini bisa membatalkan sholat. Dia bergerak nih begini. Posisi kaki. Posisi jari jemari. Jangan begini. Tapi dia berdiri. Saya ingin tunjukkan posisi ini. Jangan begini. Tidak sah yang begini. Jangan begini. Jangan juga begini. Berdiri. Kira-kira jelas tidak? Berdiri begini. Jangan begini. Jangan main-main kalau lagi ruku. Jangan ntar begini. Jangan. Ini seperti ini. Sempurna. Jangan ditekuk ke depan. Jangan juga begini. Tapi berdiri. Walaupun yang berdiri ini cuma jempol. Dengan jari di sebelahnya. Dengan jari di tengah. Kelingking tidak nempel. Tidak apa. Yang penting ujung jari jemari. Ini bagian dari sujud kita. Kira-kira jelas tidak? Perhatikan. Sujud laki agak ke depan. Terbuka. Sujud perempuan agak ke dalam. Ini sujud perempuan. Agak ke dalam. Sujud laki agak ke depan. Sampai di sini jelas? Posisi tangan sama seperti tadi. Ini tangan jangan terlalu lebar. Jangan terlalu rapat. Tangan dibuka menghadap ke kiblat. Jari jempol sejajar dengan telinga. Jadi tidak begini, enggak begini. Kira-kira jelas tidak? Ini pelajaran sholat penting. Kira-kira jelas tidak? Ada yang begini? Ada yang begini? Ada. Jadi ini nih dibuka. Ini jari ingat, ini jari nih kayak kita takbiratul ihram nih. Ini dia nih. Sama, ini jari jemari ini ada di dekat telinga. Kira-kira jelas tidak? Allahu Akbar. Ini di depan kita nih. Sorban. Sujud di atas sorban. Tidak sah. Ini Piki kemari. Sujud begini.
tidak sah. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau piki ini jatuh, sujud di atas piki, sah. Sah. Ini jatuh, sujud di atas sorban, sah. Tapi kalau sorban ini sedang kita pakai, begini, sorban di depan kita, terus sujud di atas sorban, tidak sah. Nah, kalau Anda lagi sujud, tahu-tahu nggak sengaja, ini begini. Anda udah sujud begini, turunkan aja ini. Ini turunkan, selesai. Sholat Anda sah. Paham? Jadi jangan mentang-mentang pakai sorban. Ada yang sujud kadang-kadang di atas sorban. Tidak. Bangun dari sujud. Allahu Akbar. Pantat kiri kita duduk di atas kaki kiri. Kanan kita, jari jemarinya ini menghadap ke kiblat. Perhatikan. Ini belakang begini. Ini namanya duduk apa nih? Ini namanya duduk apa? Iftirash. Ini duduk iftirash. Jadi tidak begini duduknya. Tidak juga begini. Kecuali bagi yang berhalangan. Yang sakit, yang badannya kegemukan. Yang ada asam uratnya. Dia nggak bisa duduk dengan sempurna. Itu lain masalah. Tapi kalau kita lagi sehat walafiat. Duduk yang sempurna. Duduk di atas betis kiri ini telapak kaki kiri ini pantat kita duduk di kaki kiri ini. Nah, beban kita ada di kiri. Kaki kanan, nah, kita lihat ini seperti ini. Jari jemari, perhatikan. Begitu kita duduk, jari jemari kita tidak megang dengkul. Enggak. Jari jemari kita di atas paha, bukan megang dengkul. Di atas paha, jangan dibuka lebar. Jangan dibuka lebar, tidak mesti terlalu rapat, biasa saja. Jari jemari kita menghadap kiblat. Tanah kiblat, semua menghadap kiblat, kita punya jari. Ujung jari sejajar dengan ujung dengkul kita. Jadi bukan di atas dengkul, tapi di atas paha ujung ini. Seperti ini. Nah, jadi ini kaki kita seperti ini, belakangnya, depannya seperti ini. Sampai di sini jelas tidak? Nah, dalam mazhab Syafi'i, saat kita mau diri, ada sunnah untuk kita, yaitu duduk sejenak istirahat. Jadi nggak langsung berdiri. Nah, duduk sejenak istirahat baru berdiri. Tapi kalau mau langsung diri pun tidak apa-apa. Ingat, begitu berdiri, tidak perlu angkat tangan lagi. Ini jamaah di sini masih banyak yang angkat tangan. Nah, masuk rakaat kedua, Allahu Akbar. Enggak. Angkat tangan ini waktu takbiratul ihram, angkat tangan. Waktu kita bangun dari sujud yang pertama atau sujud yang ketiga, tidak angkat tangan. Angkat tangannya waktu kita bangun dari tahiyat yang pertama. Kalau kita sholat maghrib 2 rakaat, ada tahiyat. Nah dari tahiyat, nah begitu kita tahiyat, kan kita berdiri. Saat kita berdiri, angkat tangan. Allahu Akbar. Nah jangan tiap rakaat angkat tangan. Kira-kira jelas tidak? Menyalahi sunnah. Tahiyat yang pertama, duduk kita tetap duduk iftirash. Sama seperti duduk yang tadi. Tangan kita perhatikan. Yang kiri seperti tadi. Di atas paha, madhab kiblat. Yang kanan seperti ini. Siap-siap mau diangkat ini jari. Posisinya seperti ini. Jadi begitu kita sampai asyhadu an la ilaha illallah. Angkat jari. Angkat jari telunjuk kita agak sedikit tinggi. Kemudian turunkan sedikit rendah. Selesai. Itu namanya digerakkan sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan dari awal sholat sampai akhir sholat, mata kita lihat tempat sujud. Kecuali saat kita lagi tahiyat. Saat jari kita menunjuk, mata kita lihat ke ujung jari kita. Saat kita tunjuk, mata kita lihat ujung jari kita. Tapi selain itu, mata lihat tempat sujud kita. Jangan mata kita jelalatan. Duduk yang terakhir, perhatikan. Duduk yang terakhir, pantat kita yang kiri duduk di lantai. Bukan duduk di atas kaki. Duduk di lantai. Nah kemudian kita punya kaki ini, telapak kaki kiri, ada di bawah betis kanan. Perhatikan ini. Ini betis ini. Ini betis. Ada di bawah betis kanan. Seperti ini. Seperti ini.
Lihat, ini jari jemari kita menghadap kiblat. Telapak kaki kita ada di bawah betis. Pantat kiri kita melekat ke duduk di atas lantai. Ini namanya duduk apa? Ini duduk apa? Duduk tawarruk. Posisi jari kita sama seperti tahiyat yang pertama. Yang kiri ada di atas paha paling ujung. Yang kanan seperti ini, siap untuk diangkat. Saat kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kepala kita yang bergerak, bukan badan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan badan yang bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa batal sholat kita. Karena salah satu syarat sahnya sholat, seluruh badan kita dari mulai takbiratul ihram sampai salam harus menghadap kiblat. Seluruh badan kita harus menghadap kiblat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah begitu detik-detik terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini nih badan kita udah nggak menghadap kiblat lagi nih. Kira-kira jelas tidak? Jadi salam yang tertib, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini yang muktamad dalam madhab Imam Syafi'i.